Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Pada malam hari ini alhamdulillah kita akan membahas tentang dikit-dikit main ini main tentang mati. Main-main tentang mati. Belum pernah ya kita main-main urusan itu. Main tentang mati. Kita pengen tahu bagaimana sih orang sakaratul maut itu rasanya. Rasanya orang sakaratul maut. Secara ekstrim. Matanya keluar, bro. Ini secara garis besar aja. Kata Al-Imam Al-Auza'i, balaghana anal mayyita yajidu alamal mauti malam yab'as min qabrihi. Orang mati itu kata Al-Imam Al-Auza'i, orang mati itu dia tetap ngerasain sakitnya kematian dia waktu dicabut itu sakaratul maut, tetap ngerasain sampai dia dimasukin ke dalam kubur, ya kan? Tetap ngerasain itu dari dia dicabut, rohnya, nyawanya itu dicabut. Ini. Jadi ya tetap ngerasain apa? Orang tetap ya dia ngerasain sakitnya sampai apa? Sampai dia masuk ke dalam kubur. Kata Al-Imam Al-Auza'i dia bilang begitu. Tetap ini rasa sakitnya. Tetap begini. Kalau orang meninggal pakai nungguin ya kan, nungguin orang. Aduh, itu lagi. Anaknya santai aja jalan, bapaknya lagi. 2 hari 2 malam lagi, buset. Bisa apa enggak tuh? Bisa. Nah, terus dibilangin lagi kayak gini. Lau anna sya'rata min sya'ril mauti. Kalau satu helai rambut aja dari rambut orang yang mati itu, wada'at ala ahli samawat, dan ditaruh kepada orang-orang yang ada di langit, wal ard, dan juga yang ada di bumi, lama tuh mereka akan mati. Satu lembar rambut orang yang mati itu ditaruh ke orang-orang yang ada di langit dan orang-orang yang ada di bumi, mereka yang kena itu akan mati. Maksudnya bukan rambutnya, tapi apa? Rasa sakit dari rambut tadi. Ntar kita lihat bagaimana rasa sakitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana perasaan dia waktu cabut. Rasanya si rambut tadi itu kalau diletakin, orang yang kena itu bakal mati karena rasa sakitnya. Karena rasa sakit itu nanti akan berhubungan dengan roh. Anda percaya nggak? Rasa sakit itu berhubungan dengan roh. Sebagai gambarannya, kalau ada orang terpotong tangannya, selama itu tangan masih bersambung dengan ruh, di garis begini sakit apa enggak? Sakit. Ketika tangannya udah terpotong, udah terlepas, terus itu tangan yang tegeduk, palu-palu digepengin, dia ngerasa sakit apa enggak? Atau kita ngerasa sakit apa enggak?
Enggak, berarti badan itu akan merasa sakit ketika dia masih bersambung dengan roh. Ketika sisa si rambut itu masih bersambung dengan roh, itu rasa sakitnya sakaratul maut akan tetap dirasain sakitnya. Kalau ditaruh di bumi, ahli bumi dan juga ahli mati semua biidnillahi ta'ala. Li'anna fi kulli sya'aratil maut wa la yaqa'ul mautu bi syai'in illa mata. Karena kematian kalau udah nempel ke sesuatu lama maka dia juga akan mati. Kematian kalau nempel kepada sesuatu maka dia akan mati juga. Nah, itu gambaran secara garis besar. Ini garis besar, belum terperinci lagi ini garis besarnya. Kita mau tahu gundu bulat tapi dalamnya gundu ada apa lagi ntar ya. Nah, itu yang ngebahas kayak biasa itu seperti yang biasa kita bahas masalah-masalah gini, yakni kalamnya Al-Imam Al-Ghazali. Dia kata begini lagi, untuk menggambarin biar kita bisa paham tentang sakitnya, pedihnya itu ketika orang dicabut dari kehidupan. Kama qala ba'dul hukama, kata Imam Ghazali, sebagian ahli hikmah itu ahli hikmah, para ulama al-hukama, tarbu yadin siwaka la tadri mata yarsyaka. Kesempitan orang selain kamu, kesempitan orang lain itu nggak akan didapetin kapan kamu mendapati kesempitan orang lain itu kita nggak tahu kapan terjadinya sama kita. Orang lain susah, kapan kesusahan itu nempel ke kita nggak tahu kapan terjadinya, ya kan? Dan semua kesusahan yang ada di dunia ini semuanya itu manusia akan ngerasain silih berganti. Kayak misalkan kesulitan orang kesulitan apa misalkan ditinggal misalkan orang yang dicintai, semua pasti merasakan apa enggak? Pasti merasakan silih berganti. Kepedihan orang terluka, orang pasti merasakan silih berganti. Dan ketika kita melihat kepedihan itu sama orang lain, kita nggak tahu kapan kepedihan itu mampir ke diri kita. Tahu apa enggak kapan kita ditinggal orang yang kita cintai? Nggak tahu. Ketika orang misalkan terjatuh, kapan kita akan terjatuh seperti dia, kita tahu nggak? Nggak tahu. Maka digambarkan seperti itu nanti kematian. Ketika orang mati, semua orang pasti mati apa enggak? Dan kita diperlihatkan sama Allah kematian orang. Diperlihatkan sama Allah, sengaja kita suruh datangin orang yang meninggal, ikut kubur orang yang meninggal, biar kita menyaksikan kematian itu seperti apa. Dan dia kapan akan mendatangi kita nggak tahu. Maka para ulama bilang, sebaik-baik manusia ketika tamu akan datang, maka dia harus apa? Bersiap-siap. Udah pasti, tamu itu pasti datang. Misalkan lu udah di jalan, apa yang kita lakukan? Tamu agung itu datang, bersiap-siap. Harus bersiap-siap. Kenapa? Kalau kita udah tahu tamu itu akan datang, tahu-tahu datang, saya di depan pintu, kita nggak punya apa-apa, nggak ada persiapan, air belum dimasak, misalkan makanan belum disediain, kalau kabut dia, belum ada persiapan. Tamu agung mau datang, maka sebaik-baik orang, kalau tamu agung mau datang, dia jauh-jauh hari udah siapin. Ketika dia datang enak santai, udah nggak berasa kusuk lagi. Nah, tamu agung itu adalah kematian. Semua orang pasti akan merasakan. Ketika dia udah siap-siap, maka dia akan santai menghadapinya. Walau tetap merasakan keheranan, aji, suatu yang menakjubkan, pasti merasakan orang tamu agung datang, walaupun udah bukan si agung namanya, tamunya sifatnya agung, bukan namanya agung, bukan. Sifatnya agung.
Nah kemudian beliau membawakan lagi perkataan Luqmanul Hakim li ibnihi kepada anaknya, ya bunayya amrun la tadri mata yalqaka ista'id lahu qabla an yafja'aka wal ajabu anal insana law kana fi 'azamil ladati wa atyabi majalisil lahwi fantadhara an yadkhula 'alaihi junudi fayadribu khamsa khashbati litadarakat 'alaihi ladatu wa fasadu 'alaihi 'aisha. Wahai anakku, ada sebuah urusan yang kamu nggak tahu kapan dia akan menjumpai kamu. Ista'illah, bersiaplah untuk urusan itu. Bahwasanya urusan itu adalah urusan yang mengagetkan, urusan yang membuat kita takjub, dan setakjub-takjub manusia yang membuat kita takjub, maksudnya seorang manusia dia berada di dalam kelezatan yang luar biasa, keindahan dunia, di dalam majelis-majelis yang menyenangkan dunia, kemudian dia menunggu junudi, dia menunggu pasukan Allah untuk memukul dia, maka akan tercampur adukannya kebaikan dan keburukan, kenikmatan dan kefasadan. Bagaimana maksudnya perkataan Luqmanul Hakim ini? Ketika orang dalam kenikmatan, yang bikin takjub itu adalah dia menunggu kematian. Ketika orang dalam keadaan di atas, dia nunggu nanti mati. Ini buat orang takjub, bikin manusia itu takjub, bikin orang-orang yang alim, bikin para ulama takjub. Ada manusia kok dalam keadaan senang, dia kok bisa-bisanya nungguin kematian. Dalam keadaan baik hidupnya di dunia, kok bisa-bisanya dia nungguin kematian. Ini orang yang luar biasa. Maka kebanyakan orang lalai, kata Luqmanul Hakim, kebanyakan orang lalai, wa huwa anhu ghafil, fama li hadza sababun illa al-jahlu wal ghurur. Kebanyakan manusia itu dalam keadaan lalai, dan sebab kelalaiannya itu ada dua, al-jahlu wal ghurur, kebodohan dan juga tipu daya. Manusia dalam keadaan bayang-bayangi oleh kematian, dan banyak manusia lalai akan hal itu. Penyebabnya cuma dua, kebodohan dan juga ghurur. Apa itu kebodohan? Dalam tarif para ulama kebodohan itu, sebelum ini saya tanya dulu, ada yang paham apa enggak? Kebodohan itu apa? Kebodohan itu apa? Biar jangan terlalu tegang, makanya terus nggak ada yang mau mati loh. Siapa yang mau mati? Aku. Saya mau mati, cuman Agung duluan. Ayo, ada yang tahu enggak kebodohan itu apa? Kalimat yang sering kita ucapkan, tapi apa maknanya? Maksudnya, definisinya dari bodoh. Bodoh masalah beda ya? Beda apa enggak? Bodoh masalah. Ya, depannya aja udah beda, depannya B. Bodoh depannya B. Salah depannya S. D ada berarti mana yang pasti. Yang tahu enggak? Oke, kalau gitu saya kasih tahu. Al-jahlu, kebodohan itu adalah i'tiqadu syai' bi khilafi ma huwa alaihi. Kebodohan adalah i'tiqad, bukan perbuatan. Kebodohan bukan perbuatan, tapi dia i'tiqad di dalam hati. Kalau perbuatan itu salah pasti. Tanpa i'tiqad, kemudian dia berbuat sesuatu yang menyelisih kebenaran, maka itu adalah kesalahan, bukan kebodohan. Kebodohan itu i'tiqad di dalam diri. 1 tambah 1
3. Dia nggak tahu 1 tambah 1 3 ya kan, tapi diiktikotkan di dalam hati kalau 1 tambah 1 3 itu bodoh apa salah? Bodoh. Bodoh itu adalah iktikot dalam hati. Maka anak-anak punya iktikot nyebrang ke sana kemari, ya kan, dia nggak tahu banyak mobil ketabrak, itu kebodohan apa kesalahan? Kesalahan nggak tahu iktikotnya mana, belum bisa membedakan mana baik dan benar. Iktikotnya nggak ada mana baik mana salah, nggak ada di dalam hatinya. Yang bisa membedakan itu orang-orang yang udah balik, udah akalnya udah ini, itu kesalahan anak-anak. Maka yang luar biasa orang dewasa bodoh masalah kematiannya dia. Diiktikotin dalam hati, kematian itu biasa, santai aja. Orang semua mati, ntarannya juga mati. Santai aja. Ini kesalahan atau kebodohan? Kebodohan. Kebodohan yang luar biasa. Dan harusnya itu dipanggilnya jangan bapak, jangan kak, panggilnya bocil. Bocil karena apa? Sama anak kecil tadi, dia nggak tahu bahaya nyebrang bolak-balik bakal ketabrak, ya kan? Dan dia nggak tahu kematian itu akan menghampiri dia, dia mau siap-siap bocil. Bodoh. Kalau dibilang bodoh kan nggak mau deh iktikot, ya kan? Oh iktikot, oh nggak ada apa-apa, santai aja, itu kebodohan. Tetap ente orang tua tapi bodoh. Tapi kan nggak mau orang tua dibilang bodoh, ya udah bilang bocil kalau gitu. Dia nggak tahu iktikotnya salah, bilang aja bocil. Sama kayak anak kecil tadi mau ketabrak, tetap aja bolak-balik. Mau jatuh tetap aja taik-taikan, nggak jadi masalah karena nggak punya iktikot. Itu kesalahan. Nah, kalau Imam Ghazali ngomongin, ya alam anna syadatal alami fi sakaratil maut la ya'rifuha. Nih, udah mulai masuk. Biasa Imam Ghazali kasih ilustrasi. Kasih ilustrasi dulu. Nah, dia udah masuk ke materinya dia. Kita ingin menyelami samudra ilmu beliau. Ketahuilah bahwasanya sakit fi sakaratil maut, di dalam sakaratil maut, la ya'rifuha bil haqiqah. Enggak ada orang yang tahu bagaimana rasa sakitnya fil haqiqah. Secara hakikatnya enggak ada yang tahu. Illa, kecuali, ada pengecualian. Illa man dhaqa wa man lam yudhikha fa innama ya'rifuha bi imma bil qiyasi ilal alami allati adrakaha wa imma bil istidlali bi ahwalin nasi fin naz'i ala sadatin ma hum fi. Enggak ada yang tahu secara hakikat kecuali orang yang merasakannya. Kecuali orang yang merasakannya. Cuman orang yang merasakannya mau kita tanya nggak bisa jawab. Lah udah modal, Pak, gimana rasanya? Nggak bisa jawab dia, orang mati, nggak bisa jawab. Alamnya ruhnya udah keluar dari jasad, mulutnya udah nggak bisa berkata, nggak bisa bicara lagi. Oh, kalau gitu orang yang tidak merasakan sakitnya sakaratul maut itu bisa tahu nggak rasanya? Kata Imam Al-Ghazali bisa. Caranya gimana? Imma bil qiyasi. Yang pertama bil qiyas. Pengen tahu rasanya, ente harus mengkiaskan rasa sakit yang lain yang ada di dunia ini dengan rasa sakit sakaratul maut. Dikiaskan, disamakan. Nanti ente akan tahu rasanya seperti apa. Yang kedua, yang pertama kias, yang kedua mengambil petunjuk dari orang-orang yang sedang merasakan sakaratul maut. Ada dua, ente harus, kalau mau tahu rasanya biar ente nggak bodoh, iktikotnya nggak salah, iktikot salah dipelihara, ente harus mengkiaskan atau mengambil petunjuk ketika orang sakaratul maut. Kita pernah ngeliat kalau orang lagi sakaratul maut? Mau sakaratul maut. Jangan.
ada yang begitu enak ya. Tadi lihatnya masa karakter maut dulu. Kemarin tuh masa karakter maut. Wah enak banget itu. Enak apa enggak? Kalau orang udah tahu masa karakter mautnya. Enak lah buru-buru tobat. Sesungguhnya ruh itu bisa mendapati rasa sakit, dan setiap anggota badan itu akan merasa sakit lantaran ruhnya masih ada di dalam badan. Maka asabal adwa jarhu aw hariqun, luka dengan pedang dan juga dengan terbakarnya anggota badan itu akan dikiaskan oleh Imam Ghazali cara biar kita bisa mengetahui rasa sakit saat orang maut itu. Luka dengan hadid, dengan besi atau pedang, dengan luka dengan terbakarnya api badan kita. Kayak gimana kita bisa tahu? Sarul asaru ila ruhi biqadri ma yasra ila ruhi yata'allamu wal mu'allimu yatafarraqu 'ala al-lahmi wal dami. Tersebar itu rasa sakit itu biqadri ma yasra ila ruh, sebagaimana tersebarnya rasa sakit itu sesanggupnya ruh itu merasakan. Ini karena orang masih hidup di dunia, jadi ruh itu akan menyebarkan rasa sakit sesanggupnya ruh itu. Sesanggupnya ruh itu. Di atas darahnya dan juga di atas dagingnya dan juga seluruh bagian tubuh. Fala yusibur ruhu ila ba'dil alim. Maka sebenarnya ruh itu enggak dikasih rasa sakit, enggak dikenakan rasa sakit. Dia hanya merasakan. Jadi usul daripada sakitnya orang yang hidup itu badannya, bukan ruhnya, tapi apa? Badannya. Kalau lagi dicabut yang usul sakitnya badannya apa ruhnya? Badan. Malaikat bawa pedang apa enggak? Enggak. Malaikat bawa api apa enggak? Malaikat bawa silet? Enggak bawa apa malaikat. Yang sakit itu ruhnya asalnya. Ditarik. Kalau badannya yang sakit kemudian ruh merasakan sakit, itu bukan asal daripada penyakitnya. Ruh cuma merasakan. Bagaimana menurut ente kalau asal penyakitnya itu adalah ruh? Dan yang dicabut bukan sebagian ruh aja, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau cuma sakit di sisi, dia akan menyebar. Ruh itu akan nyari tempat rasa sakit itu ada di mana. Kemudian dia dapat, kalau kita misalkan tertusuk duri, itu akan dicari tempat rasa sakitnya. Oh di sini, maka kita akan sadar bahwasanya usul dari sakitnya itu di sini, buru-buru kita obatin. Ya kan? Ruh akan mencari rasa sakit itu, buru-buru kita obatin. Kalau kita tertusuk dulu, walaupun mata kita nggak ngeliat, langsung kita refleks, aduh, ya kan? Padahal mata kita nggak ngeliat. Karena usul daripada sakitnya, akar daripada penyakit itu bukan ruh, apa? Badan. Ruh itu akan mencari rasa sakit itu. Dan dikasih informasi sama kita, maka kita langsung refleks, pegang tempat yang sakitnya, tempat yang sakitnya. Kayak begitu. Ini bukan ruhnya usulnya, tapi badannya. Begitu juga kalau kena pedang. Ini dikiaskan kalau kena pedang. Kalau kena pedang atau kena duri, beda sakitnya sama terkena api. Menurut ente ditebas sama pedang sama terbakar api sakitnya sakitan mana? Bang, sakitan apa? Sakitan dua-duanya tak. Belum pernah nyobain tapi aku tahu. Mulai ya. Iklan. Peace man. Itu kalau kena pedang atau kena duri sesuatu yang ini beda sakitnya kata Imam Ghazali kalau dia kena api.
wa innama yu'adzimu atharul ihtiraqi li'anna ajza'in nari tughawwisu fi sa'iri ajza'il badani. Sesungguhnya yang paling besar daripada rasa sakit itu adalah terbakar. Yang paling besar dari rasa sakit itu terbakar. Ente tahu nggak kenapa paling besar rasa sakitnya? Bukan bekas lukanya. Mungkin bekas lukanya lebih parah karena pedang, tapi rasa sakitnya yang kita omongin lebih besar daripada terkena pedang, luka terkena pedang atau terkena silet atau yang lain terbakar. Kenapa? Li'anna ajza'in nar tughawwisu fi sa'iri ajza'il badani. Karena bagian-bagian api itu akan menyelam ke dalam bagian-bagian tubuh. Menyelam di atas kulit, kemudian dia akan nyelam ke dalam daging. Habis nyelam ke dalam daging, dia akan ke saraf-saraf. Habis nyelam ke dalam saraf-saraf, dia akan nyelam ke dalam tulang. Selama api itu masih ada, maka dia akan terus begitu sifatnya. Terus. Kalau pedang, sudah selesai. Kalau api selama dia masih ada terus, walaupun kecil, terus ngegrogotin terus pelan. Nggak berhenti selama api itu masih ada. Karena itu neraka nggak disiksa dengan pedang, nggak disiksa manusia itu dengan silet, nggak disiksanya dengan apa? Dengan api. Nggak mati orang, tapi nggak hidup juga. Allah sengaja biar dia ngerasain sakit, bukan bekas lukanya. Bekas lukanya lebih parah mungkin disabet pedang atau disabet apa tuh? Buntut pari ya. Wah, hancur. Tapi sakitnya nggak seberapa. Ya kan? Kalau terbakar, yang diambil bukan asar lukanya, bukan diambil bekas luka, tapi apa? Yang diambil rasa sakitnya sama Allah. Yang paling parah itu adalah api. Yang paling parah. Karena apa? Dia akan nyelam. Si api itu akan nyelam, ngegrogotin bawah kulit, ngegrogotin daging, ngegrogotin. Terus kalau selama dia masih ada, terus digrogotin. Walaupun kecil. Nanti sama sakit hati ya kan. Wah, hampir sama sakit hati. Ya berapa? Jam 7. Ingat kado aja kalau gue kado. Beliau mengatakan lagi, fa'alimun naz'i yahjamu ala nafsi ruhi wa yastaghraqu jami'u jazai fa innahu al-maz'u wal majdubu min kulli 'arqin min al-'uruqi wa asabi min al-a'sabi wa juz'in min al-ajzai wa mufassalin min al-mufassali. Beliau bilang sakitnya orang dicabut ini ala nafsir ruh, itu sumbernya itu adalah ruh itu sendiri. Sakitnya orang yang dicabut sumbernya adalah ruh itu sendiri. Dia nggak perlu nyari di mana sakitnya. Nggak ada orang lagi sakaratul maut, aduh, nggak ada. Karena sumber sakitnya ruhnya itu sendiri. Iya. Makanya dia cuma bisa meronta-ronta. Nggak ada, karena sumber sakit itu ruhnya sendiri. Kalau memang tahu. Kalau tadi sakit dibakar api, itu sumber sakitnya adalah apa? Badan kita luar biasa perihnya. Yang merasakan bukan badan, seperti saya bilang tadi. Gimana kalau tangan itu terlepas kemudian ente bakar ke ente gedik-gedik, rasa nggak sakitnya? Enggak merasakan. Yang merasakan apa? Ruhnya. Walaupun badannya yang kena, tapi ruhnya yang merasakan sakit. Dan dia akan memberikan informasi di belah mana sakitnya. Bagaimana kalau ruhnya yang jadi sumber penyakit? Sumber rasa sakit adalah ruhnya. Maka dia nggak tahu harus di mana yang harus diobati, belah mana yang harus disembuhkan. Karena memang sumbernya itu, ruhnya itu sendiri yang bisa merasakan sakit itu sumbernya.
Maka nggak ada orang merasa apa ketika sakaratul maut minta diobatin, ketika orang sakaratul maut dia cuma bisa pasrah. Matanya ngikutin kemana larinya roh, bisa pasrah aja. Karena dia yakin nggak ada yang bisa ngobatin rasa sakit itu. Sumbernya adalah rohnya. Nah, udah mulai masuk ke materinya Imam Ghazali. Biarin ente nggak jadi bocil. Ya. Biar ente nggak jadi bocil. Ente tahu nggak? Itu cuma jembatan dari siksaan yang sesungguhnya. Sakaratul maut cuma jembatan aja. Allah mau ngadain acara. Cuma jembatan aja. Sakitnya model kayak gitu, ya Allah ya Rabbi. Ya kan? Kalau misalkan jembatan orang mau bikin sebuah acara, terus ininya besar apa persiapannya luar biasa besar, acaranya kecil atau besar? Besar. Kalau Allah mau bikin acara kiamat surga atau neraka orang mau dihitung, kemudian matinya dibikin sakitnya model kayak gimana? Jembatannya itu sih sakaratul maut dan acara yang sesungguhnya di neraka kira-kira besaran mana? Sakaratul maut mana neraka? Besaran mana? Besaran neraka. Nah, itu acara yang sebenarnya Allah mau nyiksa manusia. Dan sakaratul maut cuma ini aja jembatan persiapan ente mau disiksa di neraka, jangan ente orang lain. Kasihan saya main. Saya jangan juga ya. Bangun. Masuk ke itu apa? Gambaran-gambarannya. Sumber sakitnya adalah ruh. Kemudian dia akan menyergap semua bagian-bagian tubuh. Kita lihat, kalau tangan itu nggak ada ruhnya, dia akan berubah secara apa? Secara kimia ya. Berubah dia. Beda orang yang ada ruhnya, anggota badan yang ada ruhnya dan anggota badan yang nggak ada ruhnya. Urat-uratnya udah mulai nggak berfungsi, ya kan? Kalau misalkan udah lepas nih, kalau begini ya kita udah nggak perasaan orang udah lepas, ya kan? Terus alat-alat yang segala macamnya itu yang ada di bagian-bagian tubuh yang apa lepas ruhnya dari bagian itu, maka udah mulai hilang fungsi semua, tercabut semua fungsinya dan digambari. Fa innahul majzu al-ma'dubi al-majzu wal ma'dubu min kulli arkin min al-uruqi. Yang dicabut berbarengan sama dicabutnya ruh itu irqun minal uruqi, urat-urat daripada urat-urat tubuh manusia. Digambarin sama Nabi begini, kalau orang dicabut ruhnya itu seperti hasaka, seperti tulang ikan dicabut dari saw, dicabut dari wol. Tulang ikan dicabut dari benang wol. Tulang ikan kan acak-acakan tuh. Tulang ikan bukan satu, itu duri namanya, ini tulang begini. Ente jangan gambarin tulang ikan cuma saja ya, dalam alat tulang ikan yang benar-benar begini. Dimasukin ke dalam wol. Kalau ente cabut lagi, kira-kira wolnya ngikut apa enggak? Ngikut. Begitu juga ketika orang dicabut ruhnya, seperti tulang ikan dicabut dari ruh. Ada yang ikut. Pertama pada apa yang tercabut? Irqun. Urat-urat. Beletak satu, beletak dua, beletak tiga. Ente urat pinggang sakit, aduh, urat pinggang itu. Ini satu-satu dari ujung kaki sampai ujung rambut dicabut satu-satu. Tak 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 tak. Pakai gunting. Hah? Enggak dicabut kali. Gunting namanya gunting. Jahit, pemakai. Kalau dicabut namanya pakai gergaji. Ini udah tinggal cabut udah. Wa asabi minal asab. Kemudian saraf-sarafnya. Maka ketika orang berusaha sakaratul maut, aku pernah ngangkat orang kecelakaan dari motor, sarafnya udah kecabut dari ujung kaki. Kok dipegang ini kakinya, ujung kaki ini begini nih, kakinya begini aja loh, kaki kan begini. Ini begini aja dia.
Saya angkat kakinya begini, angkat badannya, udah kaku, sarafnya udah tercabut semua, udah kaku begini, diangkat gini, kakinya badannya malah angkat semua. Saya pikir udah kaki dia begini kan, orang posisinya kaki kan begini, dia begini gitu. Tarik itu, masa sakaratul maut tengah jalan tak kelindes lagi. Gua tak tengah pinggir jalan. Diangkat, udah kayak kayu. Ngap. Karena sarafnya lagi kecabut semua, kurang kecabut, saraf kecabut semua udah jadi kayu. Itu kan kita kan karena aliran darah ini begini, apa namanya, lentur ini ya kan, karena adanya aliran darah. Maka kalau ada orang meninggal, aku dia kayak ini, kayak apa namanya, kayak kayu. Karena sarafnya udah mati semua, dicabut semua sarafnya, bagian tubuhnya semua, setiap rambutnya juga apa tercabut sama apa namanya rohnya. Semua bagian-bagiannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kata beliau fala tus'al an karbi wa alimi hatta qalu innal mauta la asaddu min darbi bisyai. Jangan kamu nanya rasa sakitnya kalau orang lagi begitu, kata Imam Al-Ghazali. Jangan ditanya lah. Jangan ditanya rasa sakitnya dan juga kesempitan dia. Orang yang hidup di dunia senang hidupnya, nggak pernah merasakan sempit, taruhlah nggak merasakan sempit. Ketika dicabut rohnya, ditarik ininya, nyawanya dari raganya, maka ada kesempitan yang akan dia rasakan. Ente jangan tanyain kesempitan itu kayak gimana. Ente juga jangan tanyain gimana rasa sakitnya. Hatta qalu, sampai sebagian ulama innal mauta la asadu min darbi bisyayf. Kematian itu lebih sakit daripada kamu ditebas sebuah pedang. Orang ditebas pedang mati apa enggak? Mati. Dan sakitnya itu lebih parah dari ketika dia ditebas. Ditebas kan udah selesai, ya kan? Dicambuknya yang ngeri. Ditebas misalnya ada orang apa? Ente pernah melihat apa? Kalau Al-Bojo lagi ngomong ini enggak penjahat, nggak akan dia rasakan itunya. Tebasannya nggak ada rasanya. Kalau kayak orang apa ya? Orang lagi ini, lagi apa namanya? Lagi angkat berat, ya kan? Kakinya kena duri, kakinya kena ini. Orang lagi angkat berat nggak dia rasakan. Sakitnya nggak ada rasanya. Karena apa? Karena dia sedang merasakan rasa sakit yang lain. Apa rasa sakit yang lain? Dicabutnya ruhnya. Dia udah nggak merasakan lagi. Begitu ruh dicabut, badannya terluka. Orang kita lagi fokus di suatu hal yang lain, angkat berat, kaki ketendang-tendang apa segala macam. Pas sudah ditaruh barang berat pada biru, pada bonyok, ya kan? Karena kita lagi fokus dalam suatu hal. Maka hal itu lebih menyakitkan daripada ditebas pedangnya itu sendiri. Minta tolongnya. Kita membahas sekarang minta tolongnya. Ada nggak orang lagi sakratul maut minta tolong? Ada nggak? Ya ada. Tolong lain. Minta tolong, bukan minta tolong doain kan? Ada, cuma caranya dia minta tolongnya beda. Cara minta tolongnya beda. Bagaimana cara minta tolongnya? Orang lagi dicabut nyawanya itu, orang yang lagi dipukul itu ya, maka bukan lagi dicabut ya. Imam Ghazali mau mengkiaskan kepada orang yang lagi dipukulin terus dipukulin. Dia bagaimana cara minta tolongnya? Berteriak itu cara minta tolong. Tolong, kan dia lagi dipukul. Dengan apa? Berteriaknya dengan apa? Dengan semua sisa tenaga yang dia ada. Dia udah gak sanggup lagi ngelawan, dipukul, kemudian dia akan teriak dengan sisa-sisa tenaganya. Orang lagi disiksa ya, misalkan. Kemudian dia keluarkan tenaga-tenaga yang ada di dalam badannya juga dalam hatinya. Dan juga dia akan minta tolong dengan lisannya.
Akan tapi ketika dia dicabut rohnya, udah nggak bisa kayak gitu, udah nggak bisa teriak-teriakan, udah nggak bisa mengucapkan sepatah kata pun nggak bisa. Kadang-kadang orang perlu ininya apa namanya bibirnya disuruh la ilaha illallah, nggak bisa. La ilaha illallah, salat. Hah? Salat. La ilaha illallah kan. Nakib. Apa lagi? La ilaha illallah. Ini bismillah, la ilaha illallah. Udah senang. Apa lagi? Itu bukan lidah yang ngucapin. Apa? Bantuan Allah. Allah. Bantuan Allah. Lidahnya udah perlu, saraf-sarafnya udah tercabut. Itu sebagaimana ente waktu hidup disuruh ngucapin la ilaha illallah, ada yang lulus la ilaha illallah. Maka siapa yang akhir di kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, itu hadiah buat ente. Masuk surga orang. Tapi berat. Karena pada hakikatnya lidahnya udah nggak ada sarafnya. Lidahnya udah perlu. Waktu dicabut kata tak, ente akan ngelihat itu ada suara dia apa? Di dadanya. Di tenggorokannya yugorgir, seperti kibir, katanya kibir, tidak ada apa namanya, ada airnya kemudian mengbolak-bolak, itu suaranya kayak begitu di sini. Itu bukan kata-kata, udah nggak bisa, semuanya udah hilang saraf-sarafnya untuk mengeluarkan kata-kata. Dia cuma bisa gitu minta tolongnya. Seandainya ada kata-kata yang keluar itu menggambarkan kehidupannya, buat siapa itu? Buat yang mati kan? Lah bukan, buat yang hidup. Biar bisa jadi bahan pelajaran. Buat yang bukan yang hidup, yang mati udah tinggal meninggal. Dia udah selesai apa namanya sejarahnya. Dia udah selesai kisahnya. Tinggal pelajaran orang yang hidup. Bagaimana kematian orang? Karena di awal tadi ente mau tahu caranya, perhatikan kematian orang waktu sakaratul maut. Ente akan tahu rasanya. Buat siapa itu? Buat orang yang masuk dia udah merasakan. Pelajaran itu buat orang yang belum merasakan. Makanya itu hadiah. Akhir dari kalam manusia itu hadiah sebagaimana dia hidup. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ente tahu besok akan mati? Nggak tahu. Ente tahu 2 jam kemudian ente akan mati? Nggak tahu. Ente tahu semenit kemudian ente akan mati? Nggak tahu. Allah melarang ente mati kecuali dalam keadaan Islam. Sementara waktu kematian itu ente nggak tahu. Maknanya apa? Setiap detik, setiap menit yang ente lalui itu harus dengan Islam. Jangan dicopot Islam itu. Harus dengan Islam. Berangkat kerja, taruh dulu Islamnya di rumah. Terus balik lagi, pakai lagi Islamnya. Enggak gitu, nggak boleh. Berangkat kerja harus dengan Islam. Keluar rumah harus dengan Islam. Menghabiskan setiap waktu, setiap detik, setiap menit harus dengan Islam. Karena hakikatnya kita nggak tahu kapan kita mati. Allah melarang kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya setiap detik kita harus habiskan dengan Islam. Jangan ditanggalkan Islam itu. Dan ketika orang meninggal, ketika orang sakaratul maut itu jam bener apa maut? Itu sakaratul maut apa sih itu jam ya?
Maka ketika udah terputus, udah sampai rasa sakit itu sampai ke dalam, sampai ke hulkum itu ini tenggorokan. Fa'inda dalika, dan pada saat itu yang qata'u nadharuhu 'anid dunya, maka terputuslah pandangan-pandangan dunianya. Ente mau tahu kapan terputusnya pandangan-pandangan dunia ente? Ente pengen ini, ente pengen itu, pengen motor, pengen rumah, pengen apalagi yang enak-enak, itu nggak akan bisa terputus. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minad dunya. Orang itu dihiasin sama Allah hubbus syahwati minad dunya, cinta terhadap keduniaan. Nggak akan hilang selama ente masih di dunia. Allah udah kasih syahwat keduniaan ente. Itu udah manusiawi, nggak akan hilang. Cuman yang jadi masalah, syahwat itu ketika udah didapatkan dengan cara yang baik atau buruk. Kemudian udah didapatkan, ditasarufkan, dikeluarkan lagi dengan cara yang baik atau yang buruk. Harta ketika kita dapat, kita cinta sama harta, kita cinta sama uang. Gimana cara dapatnya? Harus dengan cara yang baik. Bagaimana cara mengeluarkannya? Harus dengan cara yang baik. Menghilangkannya bisa apa enggak? Lah, enggak bisa. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Allah udah menzuinahkan, Allah udah menghiasi manusia itu hubbus syahwat, cinta akan syahwat. Syahwat apa? Minad dunya, keduniaan. Enggak bisa hilang syahwat itu. Yang harus kita kerjakan apa? Mencari kecintaan kita kepada dunia dengan cara yang benar dan mentasarufkannya juga dengan cara yang benar. Enggak bisa hilang cinta itu. Hilangnya kapan? Ketika nyawa udah dihulkum, ketika nyawa udah ditenggorokan, itu hilang nadharud dunia, pandangan dunia udah hilang. Allah akan memperlihatkan tempat-tempat ente di neraka atau tempat-tempat saya di surga. Enggak lah, kebalik. Tempat-tempat saya di surga atau tempat ente di neraka, sama aja. Enggak lah, orang lain itu, jangan ente. Ntar saya ini ditanyain, gue sampai, wah Ustaz, ente kan ngajarin ini, udah saya praktekin kok salah. Saya kan ngajarin. Saya masuk neraka juga. Kita masuk surga bareng-bareng ya. Pandangan ke dunia udah terputus, kata Imam Ghazali. Wa ahluha, kemudian pandangan-pandangan keluarga. Orang dikasih cinta dunia dan juga dikasih cinta tentang keluarga. Kita cinta sama istri kita cinta sama bapak kita cinta sama ibu kita cinta sama anak-anak kita. Hari itu terputus semua. Pandangan itu udah terputus semua. Yauma yafirul aku min apa? Hari di mana yafiru, lari, mar'u min akhi, seorang lelaki dari saudaranya, dan juga abu wa bani, bapaknya, dan juga dari anaknya. Itu hari kiamat. Orang-orang akan lari. Seorang lelaki lari dari saudaranya, tidak ada hubungan keluarga. Seorang bapak akan lari dari anaknya, begitu juga sebaliknya, anak akan lari dari bapaknya. Tidak ada hubungan keluarga. Hari kiamat. Hari kiamat itu kalau mau dikiaskan sama antara sakaratul maut. Kenapa bisa sama hukumnya hari kiamat dengan sakaratul maut? Kenapa? Karena terlepaslah pintu taubat, tertutuplah pintu taubat saat itu. Kapan pintu taubat itu tertutup? Ketika yughorgir, nafas sudah sampai tenggorokan, dan juga timbulnya matahari dari mana? Dari barat dan tenggelam di timur. Itu udah kiamat. Udah apa? Udah tertutup itu taubat. Itu sadar sakaratul maut. Sama orang lagi kiamat itu sadar sakaratul maut, ketakutan. Lagi kiamat. Maka dia lari dari keluarganya, dari ahlinya. Dan orang yang waktu sakaratul maut sebelum kiamat, dia juga nggak akan memandang pandangan keluarga. Dia nggak kenal siapa bapaknya, dia nggak kenal siapa anaknya, dia nggak kenal siapa istrinya. Matanya hanya tertuju pada ruhnya. Hanya tertuju pada ruhnya. Maka kalau orang lagi sakaratul maut, nggak ada yang ini,
nggak ada yang apa namanya manggil-manggil ada apa enggak? Bapak, bini, nggak ada. Semua gitu semua, nggak ada. Pandangan ke dunianya udah terputus. Seandainya ada yang kayak gitu, itu buat gambaran buat kita. Karena tadi hakikat siapa? Waktu orang dikasih talqin la ilaha illallah, bukan lidahnya tapi apa? Amalnya. Dan buat apa? Buat gambaran orang yang masih hidup, buat pelajaran orang yang masih hidup. Seandainya kalimat yang keluar bapak pasti ada apa-apa. Kita mau dikasih pelajaran sama Allah dari kalimat-kalimat akhir orang yang mau meninggalkannya. Mungkin dia durhaka sama bapaknya, mungkin dia terlalu baik sama bapaknya yang jahat sama dia. Ada pelajaran-pelajaran ketika orang yang mau meninggal. Pelajaran bukan buat orang yang meninggal, bukan. Dia udah selesai. Pelajaran buat orang yang hidup. Ada orang diukur itunya liang lahannya pas mau dimasukin, kok gede kan? Nggak bisa. Wah, digali lagi, ya kan? Dimasukin itu masih gede lagi, nggak bisa. Tapi diukur ya segitu juga. Gitu. Buat pelajaran orang yang hidup, kita jangan ngaca sama orang yang matinya, bukan ngaca pada diri sendiri. Jangan sampai kita kayak begitu, dia udah selesai. Sejarahnya udah selesai, udah tertutup. Seandainya ente besin begitu aja nggak jadi masalah. Habis nyusahin orang yang mau ngubur, kan? Tepuk aja udah. Nggak usah digali lagi. Sisain. Saya udah dapat pelajaran ya Allah. Ini kan tertutup pandangan sedikit lagi. Pandangan-pandangan ahlinya. Wa yughlaqu dunahu babu taubat. Ditutuplah pintu taubat. Ini yang paling menyedihkan buat manusia. Itu hari di mana orang sadar. Itu hari di mana orang bangun dari tidurnya. Tapi itu hari juga orang nggak bisa bertaubat, orang nggak diterima taubatnya. Sekarang ente bisa bangun dari tidur. Waduh, ya Allah saya bersalah, saya banyak dosa. Ente udah bangun dari tidur ente, saya banyak dosa sama si fulan, saya banyak dosa sama si fulan. Ya Allah saya banyak dosa kepadamu ya Allah. Itu bangkit dari tidurnya. Ente bangun dari tidur ente. Cuma pintu tobat belum ditutup keuntungannya. Pintu tobat belum ditutup. Cuma kalau saat ente bangun ketika yughur, ketika sakaratul maut, percuma. Yang ada apa? An-nadam, api penyesalan. Cuma penyesalan aja yang ada. Tertutup pintu tobat. Waqala Rasulullah SAW, taqbalu taubata al-abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat seorang hamba ma lam yughargir, selama dia belum sakaratul maut. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya.